dimana backbone sangat penting ditentukan untuk pembuatan rod atau joran custom ya. Karena kalau backbone-nya tidak pas, maka nanti joran pun tidak akan nyaman dipakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Baik teman-teman, kali ini kita tidak review sebuah rod atau reel pancing lagi ya. Belum ada produk masuk, tapi kali ini saya akan coba berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua sebatas yang saya tahu ya teman-teman. Dan nanti jika masih kurang lengkap dengan tips atau cara yang saya bagikan ini, teman-teman bisa bantu koreksi, bisa dilengkapi agar teman-teman yang lain juga bisa tahu ya caranya. Jadi caranya itu apa sih maksudnya? Jadi begini ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya mengenai apa itu bending pada sebuah rod dan backbone pada sebuah rod ya, joran ya teman-teman, joran pancing. Jadi saya sudah memegang ini, untuk contoh saja saya pegang joran ini dari produknya Relic Jangkrik ya. Ini gen 1 ya teman-teman, ini ya, ini yang gen 1, yang gen pertama. Ini Relic Jangkrik, joran kolaman ya. Kalau seperti ini ciri khas joran kolaman ya, Relic Jangkrik. Ini ada Relic Jangkrik 6-14 lb. Oke, kita nggak bahas jorannya, ini hanya untuk contoh. Nanti saya tunjukkan apa itu bending, apa itu backbone ya. Jadi dimana bending, kita bahas mulai dari backbone lah ya. Dimana backbone sangat penting ditentukan untuk pembuatan rod atau joran custom ya. Karena kalau backbone-nya tidak pas, maka nanti joran pun tidak akan nyaman dipakai ya teman-teman, dan tidak maksimal, yang pastinya tidak akan nyaman. Jadi apa itu backbone? Backbone adalah, kalau saya tidak salah, itu tulang punggung ya teman-teman, berasal, kalau dari bahasa Inggrisnya saya juga buka-buka di translate. Backbone adalah tulang punggung. Jadi ketika teman-teman pasang ring guide ya di sebuah rod yang teman-teman custom, yang teman-teman buat, jika tidak tepat pada backbone, maka hasilnya nanti joran teman-teman tidak akan maksimal. Tidak maksimal di sini bagaimana Om? Maksud saya, ketika dipakai dia akan melintir, dan ketika fight ya pasti tidak akan ketemu bending yang maksimal teman-teman. Jadi nanti akibatnya yang paling ditakutkan bisa patah karena tidak sesuai dengan backbone pada sebuah blanknya teman-temannya. Jadi kesimpulannya, pengertiannya, backbone adalah titik lengkung atau titik penempatan ring gate yang akan kita pasang ya teman-teman di sebuah rod yang akan kita buat, yang akan kita custom. Jadi kalau untuk menentukan backbone banyak cara teman-teman ya, tinggal nanti teman-teman juga bisa pakai cara yang paling mudah. Biasanya saya juga dengan cara yang mudah, biasanya ujung blank saya tumburkan ke sebuah dinding yang dilapisi dengan bahan yang tidak terlalu keras ya, mungkin ya ada seperti karpet atau apa. Teman-teman bisa dorong di bagian pangkal, ikuti saja dia lengkungnya kemana. Lakukan beberapa kali, jika memang terkadang dia satu kali di situ nanti pindah ya titik lengkungnya, tapi lakukan sampai beberapa kali, identik dia lari kemana untuk lengkungan jorannya teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa menentukan backbone-nya ya. Nanti kita buatkan video lengkapnya lah ya untuk cari backbone pada sebuah rod atau joran pancing yang akan kita custom teman-teman. Kali ini kita maksud saya kali ini saya hanya berbagi info saja karena banyak pertanyaan yang masuk ya mengenai backbone dan bending pada sebuah rod atau pada sebuah joran pancing. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami info yang pertama, backbone. Backbone adalah untuk mencari titik penempatan ring guide, titik lengkung ya teman-teman, untuk mencari titik lengkung yang akan nanti dipasangkan ring guide atau ring pancing seperti ini. Jadi kalau memang backbone-nya, misalkan ya contoh backbone-nya sudah pas ya seperti ini, nanti teman-teman tinggal tandai saja ya, menggunakan spidol warna atau apa, baru nanti bisa dipasang ring
tinggal satu ring dipasang. Nanti ujung ya, ujung atau pangkal nanti teman-teman tinggal bisa di center saja ya, seperti ini untuk tingkat kelurusannya. Yang penting titik backbone-nya sudah ketemu teman-teman. Oke ya, bisa dipahami. Lalu bending ya teman-teman, bending. Kadang banyak juga yang salah paham mengenai bending dan backbone. Sama aja, itu menurut saya berbeda ya, menurut saya pribadi berbeda teman-teman. Kalau bending ini adalah lengkungan sebuah joran, dimana bending ini tergantung dari blank, diameter blank, dan tekstur atau kelenturan kekerasan sebuah blank ya, dari hollow, solid, dan lain-lain. Jadi bending ini adalah lengkungan ya teman-teman. Terkadang ada juga yang sampai dites menggunakan beban ya teman-teman kita untuk mengetahui bendingnya seperti apa. Jadi bukan drag ya teman-teman, kalau drag beda lagi. Ini bending ya, kalau bending ini lengkungan. Jadi langsung saya contohkanlah seperti ini. Nah ini bending ya, ini relik jangkrik teman-teman, ini 14 lb. Nah ini bendingnya teman-teman, bisa lihat ya. Jadi untuk bending ini mulai dari ring nomor 2 ya, nomor 2 dari bawah dia sudah mulai ada bendingnya teman-teman. Nah ini bending ya, kalau bending seperti ini. Tapi kalau backbone, untuk mencari titik lengkung yang akan dipasang ring gate, untuk mencari tulang punggungnya teman-teman ya, untuk mencari tulang punggungnya. Jadi kalau nggak pas di sini ya, contohnya di sini misalkan tulang punggungnya di sini nih ya, tulang punggungnya di sini, tapi teman-teman pasang ringnya nggak pas di bawah, agak ke sini, maka dia akan melintir teman-teman ketika dipakai ya, apalagi ketika fight dengan ikan, maka dia akan melintir karena tidak pas tulang punggungnya dengan ring gate-nya. Seperti itu. Kalau pas tulang punggung di sini, ringnya di bawah sejajar, itu pas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti buat BC tinggal dibalik saja, ringnya di bagian atas ya untuk ring BJ. Jadi seperti itu, kebalikannya lah. Yang penting kita sudah temukan titik backbone-nya teman-teman, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami berbagi info ini, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk menanyakan apa sih bending dan backbone pada sebuah joran, Om. Mungkin ya teman-teman kita juga ada yang ingin membuat atau ingin coba belajar bikin joran dipakai sendiri ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi pengetahuan sebatas yang saya tahu. Kalau yang sudah paham ya mungkin lebih senior dari saya, ya mohon maaf, bukannya menggurui, hanya saja pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua ya, terutama yang ingin coba membuat joran sendiri. Jadi tinggal teman-teman beli materialnya, lalu alatnya bisa dirakit seperti itu ya. Seni, karena kepuasan akan ada kepuasan tersendiri ketika kita memakai alat atau joran hasil dari tangan kita sendiri, maksudnya kreatif kita sendirilah untuk membuatnya. Bahasanya apa aku juga nggak paham. Maksudnya seperti itulah teman-teman, yang akan puas kalau kita pakai joran hasil karya sendiri. Nah seperti itulah intinya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, sedikit info sebatas yang saya tahu buat teman-teman mengenai bending dan backbone pada sebuah joran. Jadi bending itu lengkungan sebuah blank atau lengkungan sebuah joran, dan backbone itu adalah titik lengkung untuk menentukan pemasangan ring gate, untuk cari tulang punggungnya teman-teman ya. Jadi kalau tulang punggungnya ini sudah pas, pemasangan ring gate-nya juga sesuai dengan tulang punggungnya, dengan titik lengkungnya, maka joran pun akan maksimal dan akan nyaman kita pakai. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.